Saya Henry Wijaya, selamat datang di S-Talk. Wah, banyak banget ini pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan cuan trupes yang paling banyak ditanyain ke kita lagi nih. Udah ada 5 pertanyaan di tangan saya. Kalian udah kayak pacar saya aja ya, nanyanya banyak sekali. Tapi kita akan coba jawab 1 aja dari 5 ini. Kita lihat pertanyaannya apa. Apa saja tips dalam memilih saham? Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya. Kalau kita bicara tentang tips memilih saham, biasanya ada 2 strategi yang paling sering dibicarakan oleh orang-orang, yaitu tentang growth investing dan value investing. Nah, growth investing itu dan value investing punya perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau kita perhatiin, teman-teman, analoginya paling mudah seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ngelihat ada 2 tim sepak bola. Yang satu timnya ini kaya, ya, seperti PSG lah contohnya. Dia bisa beli pemain banyak yang super mahal. Nah, itu adalah investor-investor yang melakukan growth investing. Dia cari mana ya perusahaan yang labanya udah ketahuan bagus tiap tahun udah naik. Mana ya perusahaan yang manajemen risikonya bagus di tengah kondisi misalnya pesaing-pesaing daripada perusahaan itu misalnya mengalami kerugian, tapi dia kerugiannya paling kecil atau masih bisa tetap untung, berarti manajemen resikonya bagus. Perusahaan seperti ini biasanya karena udah ketahuan bagus dan sudah banyak dibahas oleh berbagai media, ini biasanya perusahaan ini disebut dengan growth investing. Valuasinya biasanya akan lebih mahal dibanding kompetitornya. Ya, jadi teman-teman perlu lihat kalau perusahaannya seperti itu cocoknya buat teman-teman yang pengen santai, nggak pengen banyak spekulasi. Tentu teman-teman perlu cari yang punya track record yang baik dan tetap mesti diriset apakah dia punya potensial upside yang masih besar, teman-teman. Yang kedua adalah value investing. Value investing itu sama kayak tim sepak bola yang punya biaya mungkin agak terbatas, tapi bukan berarti dia nggak bisa dapat pemain bagus. Dia bisa bikin audisi. Dia bikin, ayo kita bikin audisi, misalnya ada 50-100 orang yang daftar, diuji satu persatu, mana yang tendangannya paling bagus, mana yang cocok buat jadi kiper yang paling bagus. Tentu dengan dia bikin seleksi di awal-awal, karena ini pemain-pemain baru, biasanya pemain-pemain muda, tentu gajinya nggak akan gede-gede banget. Dia bisa tetap beli dengan harga yang murah, dia bisa gaji dengan gaji yang murah, tapi kalau bagus pemainnya, satu saat dia bisa jual dengan harga yang mahal ke tim lain. Nah, itu yang dimaksud dengan value investing, teman-teman. Teman-teman harus cari perusahaan yang kira-kira punya potensi, dia bisa growing dalam jangka panjang, tetapi sedang nggak dilirik oleh investor-investor. Nah, jadi teman-teman coba perhatiin, biasanya perusahaan kayak gini punya ciri-ciri satu, dividen yield-nya besar. Kadang bisa 5%, kadang bisa teman-teman bahkan untuk blue chip, kalau teman-teman pelajarin, bahkan ada beberapa yang bisa kasih dividen yield 9-10%. Kenapa hal itu terjadi? Karena harga sahamnya terlalu murah dibandingkan dengan labanya, sehingga bisa dilihat dividen yield-nya besar. Kedua, teman-teman bisa lihat dari sisi rasio price earning ratio dan price book value-nya itu cukup rendah dibandingkan dengan kompetitornya atau dengan industri sejenisnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau PE dan PBV-nya terlalu rendah, dia jauh di bawah teman-temannya. Kemungkinan teman-teman bisa lihat apakah dia punya potensi nggak untuk upside ke depannya. Apalagi teman-teman, value investing, kalau tadi kita analogikan dengan tim sepak bola, misalnya ada satu pemain yang bagus banget tiba-tiba ditawar oleh tim lain yang lebih besar dan dibayar mahal. Itu sama dengan ada momentum bisnis. Jadi kita akan lihat ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatiin untuk teman-teman bisa value investing dan itu hasilnya maksimal. Yang pertama, ada perubahan momentum bisnis sehingga ketika momentumnya itu berubah, misalnya harga batu bara naik terus sekarang, akhirnya semua perusahaan-perusahaan batu bara bisa diuntungkan. Selain adanya perubahan momentum bisnis, teman-teman juga perlu mencari yang kedua adalah biasanya value investing sangat diuntungkan dengan adanya perubahan manajemen. Dengan manajemen yang berubah, teman-teman coba cari tahu track record dari manajemen atau direksi yang baru. Apakah di sebelumnya dia punya prestasi yang baik di perusahaan sebelumnya yang dipimpin? Kalau dia punya prestasi, maka perusahaan yang dibeli ini, yang teman-teman sekarang pegang, dapat momentum, bisa ada optimisme di situ. Sehingga harga sahamnya bisa naik dengan cukup cepat. Ketika udah perusahaannya murah, ditambah ada perubahan manajemen, dan ditambah manajemen yang punya prestasi yang baik. Yang ketiga, teman-teman perlu mencari perusahaan itu
yang kemungkinan karena dia punya kinerja yang bagus, ada potensi bisa diambil atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Dengan dia diambil oleh perusahaan yang lebih besar, itu akan bikin harga sahamnya naik tinggi sekali karena udah valuasinya murah sebelumnya, ditambah ekosistemnya jadi bagus, sehingga itu akan mendukung harga sahamnya bisa naik dengan sangat cepat. Jadi, lebih baik teman-teman pilih growth investing atau value investing. Dua-duanya itu bagus dan tergantung teman-teman cocoknya yang mana. Kalau teman-teman pilih yang growth investing, tentu teman-teman beli dengan valuasi yang relatif lebih mahal, tetapi teman-teman bisa tetap tenang karena dia dijaga oleh moat dan juga track record bisnisnya yang bagus dan potensi upside yang masih besar. Sehingga teman-teman bisa nyenyak tidur dan tenang pegangnya. Tapi kalau teman-teman beli yang value investing, tentu teman-teman kalau tepat lagi dapat momentum bisnisnya sedang teman-teman dapat, ditambah mungkin ada perubahan manajemen yang punya langkah strategik yang bagus ke depannya atau diakuisisi perusahaan yang lebih besar, tentu itu akan bikin harga sahamnya naik sangat signifikan dalam waktu cepat sehingga kenaikannya luar biasa. Tetapi ya, apakah 3 hal itu akan datang? Tentu ini masih kita lihat potensi ke depannya seperti apa. Jadi ya, setiap 2 hal teknik ini tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.